Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Kali ini saya akan membahas satu topik yang juga cukup menghebohkan di Indonesia. Kejadian di mana puluhan warga di Kabupaten Gunung Kidul ditemukan positif antraks sehingga 3 diantaranya meninggal dunia. Kejadian ini disebabkan oleh warga yang memakan daging sapi yang telah mati dan dikubur, guys. Nah guys, sebenarnya apa sih antraks ini dan apakah antraks ini berbahaya? Apakah ada pencegahannya? Mari kita bahas. Jadi guys, antraks ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang dapat ditemukan di tanah dan seringkali menyebar melalui hewan yang terinfeksi. Nah, antraks ini diartikan sebagai batu bara dalam bahasa Yunani karena kulit pada penderita antraks ini seringkali berubah menjadi hitam. Penyakit antraks bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia, guys. Hewan ternak dapat terinfeksi penyakit antraks apabila memakan pakan atau meminum air yang terkontaminasi spora, atau jika spora mengenai bagian tubuh yang terluka. Ternak tersebut dapat menulari ternak yang lain melalui cairan atau eksudat yang keluar dari tubuhnya. Cairan ini kemudian mencemari tanah sekelilingnya dan dapat menjadi sumber untuk munculnya kembali wabah di masa berikutnya. Gejala antraks pada manusia tergantung pada bagaimana bakteri masuk ke dalam tubuh. Terdapat 3 bentuk utama antraks pada manusia. Yang pertama adalah antraks kulit. Ini adalah bentuk paling umum dari penyakit ini. Bakteri akan masuk melalui luka pada kulit dan menyebabkan terbentuknya luka berwarna merah yang terasa nyeri dan berisi nanah. Luka ini dapat berkembang menjadi ulkus yang meluas dan membentuk kerak hitam di tengahnya. Yang kedua, antraks inhalasi. Ini adalah bentuk yang paling serius dan mematikan. Bakteri masuk melalui saluran pernapasan dan menyebabkan gejala seperti demam, sesak nafas, batuk berdarah, dan sakit dada. Antraks inhalasi bisa menjadi fatal jika tidak diobati segera. Bentuk yang terakhir adalah antraks usus. Bentuk ini lebih jarang terjadi dan biasanya muncul setelah mengkonsumsi daging yang terkontaminasi bakteri antraks. Gejala mirip dengan infeksi perut biasa termasuk demam, mual, muntah, dan diare. Antraks pada manusia dapat diobati dengan antibiotik terutama jika diobati sedini mungkin. Pilihan antibiotik yang umum digunakan guys seperti penisilin, tetrasiklin, ciprofloxacin. Namun pengobatan harus segera dimulai setelah dicurigai terkena antraks. Nah, untuk mencegah infeksi antraks, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini seperti melakukan vaksinasi. Vaksin antraks tersedia untuk mereka yang berisiko tinggi terpapar bakteri antraks seperti personal, militer, dan pekerja laboratorium. Tindakan kebersihan yang baik seperti mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan atau produk hewan yang berpotensi terkontaminasi. Mencegah kontak langsung dengan hewan yang sakit atau mati dengan cara menghindari, menyentuh, atau menangani hewan yang mati tanpa perlindungan yang tepat. Yang terakhir guys, melakukan pengawasan yang ketat terhadap hewan ternak dan melaporkan kematian hewan yang tidak wajar. Oke, kira-kira seperti itu guys penjelasan saya seputar antraks. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan dapat mencegah terjadinya penularan antraks. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat, Dr. Royman.